Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karamat, amma ba'd. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali dengan Siddiq Anur channel yang mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat-sahabat sekalian, sekaligus channel yang memberikan inspirasi, motivasi, serta kajian-kajian klasik kitab kuning, dengan harapan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sahabat, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya silaturahmi. Sebelum kita memulai dengan tema ini, terlebih dahulu saya tidak bosan-bosannya untuk meminta kepada teman-teman sekalian mensubscribe, like, komen, dan share jika informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sahabat Siddiq Anur Channel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, silaturahmi merupakan sebuah bentuk sosial dari seorang manusia, seorang hamba kepada hamba yang lain, dari manusia satu ke manusia yang lain, dengan tujuan agar supaya saling terhubung, tentunya hablum minan nas, antara hubungan masing-masing manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita sebagai manusia untuk memperkuat tali silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Duribat alaihimu dhillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan bahwa manusia itu dalam keadaan kehinaan di dunianya, sampai ketika yang bisa menghilangkan kehinaan tersebut adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan religius kita antara manusia, antara hamba dengan Allah, dan hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lain. Ini yang akan mengentaskan manusia dari kehinaan. Dalam konteks hablum minan nas pada ayat tersebut, ini jelas mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi dengan kehinaan dalam hidupnya sepanjang mereka menjalin hubungan baik dengan saudaranya, satu dengan yang lain, tidak saling bermusuhan, tapi saling mempunyai tenggang rasa yang sangat luar biasa. Jaminan dari Allah, maka kehinaan itu akan terhilangkan. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun, saling bersaudara, sehingga fa aslihu baina akhawaykum, maka berbuat baiklah dengan orang mukmin lainnya. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dalam berbagai macam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan perumpamaan keutamaan orang mukmin dan keutamaan persaudaraannya, keutamaan hablum minan nasnya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Kata Rasulullah, orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lainnya diibaratkan bangunan yang mana saling menguatkan di antara sebagian dengan yang lainnya. Ini mengindikasikan bahwa kita sama saudara kita yang mukmin, dengan mempererat kita dengan silaturahmi, akan membentuk sebuah bangunan fondasi yang sangat luar biasa sebagai bekal untuk menghilangkan kehinaan kita. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lainnya dengan hadis beliau, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad." Jadi kata Rasulullah, umpama atau ibarat mukmin satu dengan mukmin yang lain itu diibaratkan dalam permasalahan kasih sayangnya, saling gotong royongnya, saling tolong menolongnya, itu diibaratkan mislul jasad, sebagaimana jasad kita, anggota daripada badan kita. Sehingga kata Rasulullah, idastaka minhu udwan
Ketika salah satu dari anggota tubuh kita ada yang sakit, maka tada'alahu sairul jasad, maka jasad-jasad yang lainnya akan merasakan kesakitannya. Kita contohkan, jika kaki kita sakit, kaki kita terluka, maka semua badan kita ikut merasakan luka yang dideritanya. Begitu juga sama seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Ketika mukmin satu seharusnya merasakan kesedihan, merasakan keresahan, maka kita sebagai mukmin juga harus merasakannya. Karena diibaratkan satu anggota tubuh kita. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Islam mendorong kita sebagai umatnya untuk menerjemahkan ikatan tali silaturahmi, untuk menerjemahkan hablum minan nas dalam kehidupan kita sehari-hari. Diaplikasikan dengan tindakan kita yang nyata. Sehingga dengan hal ini hubungan persaudaraan mengharuskan adanya kehangatan yang ditandai dengan kedekatan, yang ditandai dengan kasih sayang, yang ditandai dengan saling mengagumi, yang ditandai dengan saling mendukung, baik itu moral ataupun materi. Sehingga keterikatan ini saling terjaga dan kita saling menghormati satu sama lain, bukan hanya saja membuat kita damai, akan tetapi memberikan satu penilaian yang sangat luar biasa. Berupa apa? Berupa janji Allah akan menghilangkan kehinaan-kehinaan yang terdapat pada diri manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Andai saja Allah menghendaki, maka niscaya kita semua akan dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kita dengan keberbedaan, dengan kebineka tunggal ikaan kita. Seberapa besar kita silaturahmi kita, seberapa besar kita persaudaraan kita, seberapa besar kita kepeduliannya dengan sesama, dengan menjadikannya umat manusia berbeda-beda suku, berbeda-beda ras. Bagaimana caranya berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kadar keimanan kita atau kadar keimanan seseorang itu diukur terhadap pembuktian sejauh mana seorang mukmin mencintai saudaranya. Seberapa dalam seorang mukmin mencintai saudaranya. Hal ini dapat dipertegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Rasulullah, salah satu di antara kalian tidaklah sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Artinya kadar keimanan seseorang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diukur bagaimana dia memberikan rasa kasih sayang kepada saudaranya. Artinya semakin kita terus mempererat silaturahmi persaudaraan kita dengan lain, maka setebal itulah iman kita. Selain itu, sahabat, persaudaraan yang kokoh, silaturahmi yang kuat, atau ukhuwah Islamiyah yang sangat luar biasa kuatnya akan memberikan dampak yang mendatangkan peradaban dan kemajuan umat Islam di dunia. Sehingga perdamaian itu memberikan nilai positif dan dampak persatuan yang terlihat dan tergambarkan secara umum oleh dunia dari keberagaman perbedaan. Faktanya di Indonesia saja kita yang mayoritas muslim banyak sekali dari suku-suku yang berbeda. Hal ini senada dengan ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, yadullahi 'alal jamaah. Penjagaan Allah, perlindungan Allah berada di atas kebersamaan. Semakin kita bersama, semakin kita kompak, semakin kita terus saling mempererat silaturahmi, maka penjagaan dari Allah itu akan datang. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sedikit tentang silaturahmi, gambaran bagaimana luar biasanya manfaat dari bersilaturahmi, juga sebuah motivasi dari
Nabi Muhammad SAW agar supaya kita terus bisa menjaga silaturahmi ini, mempererat hubungan silaturahmi, saling berkasih sayang dengan sesama. Mudah-mudahan hal ini bisa kita terapkan dengan sahabat-sahabat kita, dan mudah-mudahan harapan kita adalah silaturahmi ini tetap kita jaga khususnya di Indonesia, agar supaya kita menjadi negara yang aman, negara yang damai, negara yang sentosa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.